banyak orang sehat tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah bisa menghadiri di suasana yang baik pada sore hari ini. Insya Allah kita dihadir di masjid yang mulia ini, umur kita bertambah Bu, amin. Rezeki kita akan bertambah Bu, ya Robbal Alamin. Karena ini salah satu jalan silaturahmi kita Bu. Mungkin kita tidak bisa hadir ke rumah-rumah, melalui pengajian 1 Muharram kita bisa bersilaturahmi, bisa saling berjabat tangan. Kedua kalinya sholawat beriring salam semoga tetapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil ajmain. Para bapak-bapak, ibu-ibu hatinya dimuliakan Allah. Di sini terus terang ini tembakan Pak. Sebenarnya kami sebagai saksi kepribadatan Masjid Muhajirin sekaligus PHBI, mengingat menimbang keadaan PHBI nggak ada uang Pak Kades. Jadi kami dari panitia ibu-ibu ditembak sambutan PHBI sekaligus menyampaikan hikmah-hikmah di bulan Muharram ini. Akhirnya saya bismillahirrahmanirrahim berdiri apa adanya. Padahal di sini ada Pak Yai Imam Mahdi, beliau ini termasuk Kiai Kondang untuk di wilayah Lubei Ulu. Sebenarnya beliau yang berdiri di sini yang menyampaikan hikmah-hikmah daripada bulan Muharram. Ibu-ibu yang saya hormati, berbicara tentang bulan Muharram, kita hafal enggak Bu? Bulan Hijriyah Bu. Hafal Bu? Ada yang hafal Bu? 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Islam. Hafal enggak Bu? Siapa yang hafal Bu? Hafal enggak anak-anak? Kalau hafal ada hadiahnya. Maju. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Pak Bu, asal muasalnya Islam ketika baginda Rasulullah SAW masih sugeng, masih hidup, Islam itu belum punya tahun Bu. Tahunnya masih mengikuti tahun Masehiyah, masih mengikuti tahun Masehiyah. Ketika baginda Rasul sudah wafat, ganti Khulafaur Rasyidin. Para sahabat-sahabat ini berkumpul bermufakat akan mengadakan tahun baru Islam. Tapi bingung kapan tahun baru Islam ini dimulai. Berkumpullah para sahabat-sahabat Pak Bu. Ada yang menyarankan tahun baru Islam itu dimulai bulan Maulud, Rabiul Awal. Alasannya apa? Karena di bulan itu baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini. Ada lagi sebagian sahabat yang mengusulkan bahwa tahun baru Islam dimulai bulan Rajab. Alasannya di bulan Rajab terjadi peristiwa besar Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, dan sekaligus baginda Nabi menerima perintah sholat. Ada lagi yang usul kalau bulan Rajab nggak pas katanya, dimulai bulan Ramadan karena di situ bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan. Seluruh setan dibelenggu, pintu neraka dikunci, surga dibuka katanya para sahabat. Perkumpulan pada saat itu tidak mendapatkan kemufakatan. Kapan tahun baru Islam ini dimulai? Kemudian para sahabat berkumpul lagi, keputusan dilimpahkan kepada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ini kata Nabi itu pintunya ilmu itu ada di Sayyidina Ali. Kalau Nabi itu gudangnya ilmu, kotanya ilmu, masuk ke gudang ke kotanya ilmu melalui pintu yaitu Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali kalau sudah diberi kepercayaan oleh para sahabat, Sayyidina Ali memutuskan, kalau sudah percaya dengan saya, kata Sayyidina Ali, tahun baru Islam kita mulai
hijrahnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, yang pada saat itu terjadi pada bulan Muharram, Bu. Akhirnya mulai saat itulah bulan Muharram dijadikan awal tahun baru Islam. Ini Nabi sudah tidak ada, Bu. Nabi sudah wafat. Ketika itu masih ada Khulafaur Rasyidin, para sahabat. Baru Islam mempunyai tahun baru. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, kita berkumpul pada sore hari ini tentunya sangat baik, sangat mulia. Dikumpulkan oleh Allah di tempat yang baik, dalam suasana yang baik. Insya Allah kita juga tergolong dari orang-orang yang baik. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahron, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan jumlah bulan itu ada 12. Nah, ini kapan Allah menetapkan jumlah bulan itu ada 12? Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menciptakan 12 bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Bu. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan jumlah bilangan bulan yang ada 12, yang diawali dengan bulan Muharram. Jangan kita yang hafal itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yang bulan kita sendiri tidak hafal, Bu. Kita itu agak, ya entah, Bu, ya. Kebanyakan bulan-bulan kita sendiri nggak hafal. Coba, Bu, yang pertama bulan Muharram. Habis bulan Muharram bulan Safar. Habis Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Roma, Zulhijjah. Nah itu, Bu. Itu 12 bulan yang seharusnya kita di luar kepala harus hafal. Dari 12 bulan ini kata Allah minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang mulia. Yakni bulan apa? Yang pertama 3 bulan ini berturut-turut bergandengan, yakni bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Yang satu bisa agak jauh, yakni bulan Rajab. Bulan Dzulqa'dah dikatakan bulan haram, bulan mulia. Karena apa? Bulan Dzulqa'dah itu persiapan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Yang mana kita ketahui haji adalah penyempurna daripada agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua bulan Zulhijjah, bulan haji. Sudah barang tentu bulan haji semua umat Islam berkumpul di tanah suci melaksanakan perintah Allah, menyempurna agama Islam bagi orang yang mampu. Kemudian yang ketiga apa, Bu? Bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram ini tepatnya tanggal 10 Muharram kemarin hari Jumat, itu istilah orang Jawa itu suroan. Sedangkan setelah menurut syariat itu Yaumu Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. Di sini banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, Bu. Di dalam tanggal 10 Muharram itu termasuk Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, surga, neraka, itu di bulan Muharram. Termasuk Allah menyelamatkan, menerima tobat-tobatnya Nabi juga terjadi pada bulan Muharram di tanggal 10. Suatu hikayah diceritakan Allah menerima tobatnya Nabi Adam itu di tanggal 10 Muharram.
Nabi Adam itu Bu, manusia pertama, cikal bakal manusia, kakek kita Bu, ya mbah buyut kita. Itu manusia pertama, itu diciptakan juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam hidup di surga, penuh dengan kenikmatan, sendirian, sepi Bu. Kemudian setelah Nabi Adam sepi, Allah kasihan dengan Nabi Adam, diciptakanlah teman hidupnya yang namanya Ibu Hawa. Nabi Adam dan Ibu Hawa hidup bahagia di surga, seluruh kenikmatan surga disuruh menikmatinya. Tapi dengan satu syarat, kata Allah, wahai Adam, hei Hawa, kamu boleh menikmati semua nikmat yang ada di surga ini, tapi jangan kau dekati satu pohon itu, namanya pohon huldi. Nabi Adam dengan rayu bujuk iblis. Iblis itu kalau ngerayu mudah Bu. Manusia itu mudah dirayu, cara ngerayunya dengan dirangsang kenikmatan. Nabi Adam didekati iblis, dirayu iblis, hai Adam, kamu tahu nggak Allah melarang kamu mendekati pohon itu, menikmati buah pohon itu. Ai nggak tahu iblis. Kamu pengen tahu nggak? Pengen iblis. Kalau kamu dekat dengan pohon itu dan menikmati buahnya, kamu akan hidup selama-lamanya di surga. Itu rayu bujuk iblis. Nabi Adam lupa bahwa pohon itu adalah pohon larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Nabi Adam melanggar, kemudian Nabi Adam diturunkan di dunia dengan satu kesalahan, melanggar larangan Allah. Nabi Adam satu kesalahan diturunkan ke dunia Bu. Nabi Adam hanya melanggar satu larangan Allah, melanggar satu perbuatan dosa kepada Allah, diturunkan ke dunia. Sedangkan kita Bu, Pak, setiap hari, setiap saat, setiap waktu melakukan perbuatan dosa, tapi mau masuk surga. Kira-kira ini masuk akal tidak Bu, Pak? Kita tiap hari melakukan perbuatan dosa tapi ingin masuk surga. Nabi Adam satu kesalahan diturunkan Allah ke dalam diturunkan Allah ke dunia. Kita banyak melakukan perbuatan dosa ingin masuk surga. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengampun. Nabi Adam pisah dengan Ibu Hawa. Ketika diturunkan di dunia, Nabi Adam membaca istighfar. Nabi Adam sujud mohon ampun kepada Allah. Berapa lamanya sujudnya Bu? 40 tahun Nabi Adam sujud mohon ampun kepada Allah. Dengan membaca istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Monggo Bu, dilagokaken Bu. Rabbana ya Rabbana, bareng-bareng Bu. Rabbana zalamuna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah itu Bu, itu istighfarnya Nabi Adam. 40 tahun sujud mohon ampun kepada Allah. Nah ketika 40 tahun sujud Nabi Adam diterima istighfarnya oleh Allah. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Itu Nabi Adam. Ada lagi Nabi Yunus. Demikian juga Nabi Yunus diterima taubatnya kepada Allah setelah ditelan oleh ikan Nun. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus itu Bu, Pak, Nabi yang meragukan kekuasaan Allah. Nabi Yunus berdakwah kepada kepada umatnya. Karena umatnya Nabi Yunus itu umat yang bangkang, enggak mau menerima dakwaan Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus ngomong pada umatnya,
wahai umatku, kalau kamu tidak mau patuh taat nyembah kepada Allah, Allah akan menurunkan azab kepadamu. Gitu Nabi Yunus. Kemudian umatnya ini membalik omongan Nabi Yunus. Hei Yunus, kalau memang Allah itu mampu menurunkan azabnya, turunkan sekarang. Kata umatnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ragu-ragu dengan ucapannya sendiri. Apa mungkin ya Allah menurunkan azabnya? Kemudian Nabi Yunus menjauh Pak, lari keluar dari desanya. Naik perahu, naik kapal, menyeberangi samudra lautan. Di tengah-tengah lautan kapal ini berhenti. Kelebihan kapasitas muatan 1 orang. Bingung nahkoda kapal ini, siapa yang mau dikeluarkan di tengah samudra laut. Diundi Bu, diundi. Sekali keluar Yunus, diundi lagi Yunus lagi, diundi lagi Yunus. Akhirnya mau nggak mau Nabi Yunus dikeluarkan dari kapal, dimasukkan ke samudra atau lautan. Begitu Nabi Yunus dilemparkan ke tengah lautan, apa yang terjadi? Langsung disambut oleh ikan Nun. Tapi sebelum itu Allah ngomong, hei Nun, sambut itu Yunus, tapi jangan kamu kemah-kemah. Jangan kamu apa Bu? Dikunyah-kunyah, hancur Yunus. Akhirnya ikan tersebut menuruti perintah Allah, ditelanlah Nabi Yunus. Disitulah terjadinya ada 3 kegelapan Pak. Ada 3 kegelapan ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Yang pertama gelapnya malam. Yang kedua gelapnya di tengah lautan. Yang ketiga gelapnya di dalam perut ikan nun. Disitulah betapa gelapnya Nabi Yunus di dalam perut ikan tersebut. Kemudian disitu Nabi Yunus sadar bahwa sudah meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus sujud Bu, sujud di dalam perut ikan tersebut dan juga membaca istighfar. Istighfarnya Nabi Yunus bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Lama Nabi Yunus sujud di dalam perut ikan, kemudian nggak kuat ikan mendapatkan apa itu Bu? Apa itu? Istighfarnya Nabi Yunus. Mual Bu, mules. Kemudian ikan tersebut keluar dari dasar lautan, menepi-nepi, kemudian dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ini masih banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, lain daripada itu banyak amalan-amalan yang harus dikerjakan bagi kaum muslimin wa muslimat di dalam bulan Muharram ini. Apa Bu amalan? Yang pertama di dalam kitab I'anatul Thalibin itu yang pertama itu disunahkan berpuasa Bu. Puasa itu amalan-amalan yang baik dilaksanakan di bulan Muharram. Puasa Bu. Berapa hari? 2 hari atau 3 hari. Kapan? Yang lebay itu tanggal 10 Muharram, 11 atau 9, 10, 11. Kapan dimulai puasa ini? Waktu itu ceritanya baginda Nabi Muhammad SAW jalan-jalan bertemu dengan kaum Yahudi. Di situ pas tanggal 10 Muharram melaksanakan puasa. Bertanya Nabi Muhammad, Wahai Fulan, kamu ini muasai apa? Ijab Nabi Muhammad, aku ini puasa di bulan Muharram, 10 Muharram. Ngapa dia kamu puasai bulan Muharram ini? Karena pada tanggal 10 Muharram ini Nabi Musa alaihissalam menang melawan Raja Fir'aun. Menang. Raja Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kalau kamu berpuasa di tanggal 10 Muharram, aku lebih berhak berpuasa di bulan Muharram. Nanti kalau kata Nabi, kalau aku masih diberi umur, tahun depan aku akan memerintahkan kepada umatku untuk melaksanakan puasa Muharram. Kemudian Nabi Muhammad
perintah kepada umatnya untuk melaksanakan puasa di bulan Muharram 2 hari Bu atau 3 hari. Jangan 1 hari. Kalau 1 hari itu nanti menyamai kaum Yahudi 10, 11 atau 9, 10, 11. Itu yang pertama, puasa di bulan Muharram. Mengapa? Katanya Abdulus saum ba'dar Ramadan saumi syahril Muharram. Abdolnya puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Muharram. Itu yang pertama, puasa Bu. Kemudian ada lagi amalan-amalan yang baik dilaksanakan di bulan Muharram, yaitu sholat Bu. Sholat, ibu-ibu, bukan sholat wajib Bu, sholat sunnah. Disuruh menambahi sholat sunnah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah rutin menjalankan sholat sunnah, baik itu tahajud, duha dan sebagainya, umpamanya kemarin 2 rakaat ditambahi 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat. Tambah Bu, sholat itu amalan-amalan yang dianjurkan di dalam bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, amalan lagi di bulan Muharram itu mandi Bu. Bu, sudah mandi belum Bu? Ada Bu niatnya mandi di bulan Muharram Bu. Apal belum Bu? Pak, kalau belum apal dengarkan Bu. Nawaitu husla li hurmati hadza syahri lillahi ta'ala. Aku niat mandi hormat memuliakan ini bulan karena Allah ta'ala. Mandi Bu seperti mandi janabah, mandi wajib dari ujung kepala sampai ujung kaki harus basah semua, lepit-lepitan harus terkena air semua. Itu yang ketiga, amalan yang baik dilaksanakan di bulan Muharram. Yang belum mandi boleh nanti sore mandi, diniati seperti itu. Yang belum mandi, kalau yang sudah cukup sekali saja, itu mendapatkan kesunahan. Kemudian amalan lagi yang keempat di bulan Muharram itu silaturahim. Dianjurkan silaturahim. Alhamdulillah kita pada saat ini ditakdirkan oleh Allah dapat bersilaturahim bersama di Masjid Al-Muhajirin ini. Karena silaturahim itu fadilahnya memperpanjang umur kita Bu. Umur kita panjang, rezeki kita banyak. Semoga kita yang hadir ini diberi umur panjang oleh Allah, rezeki banyak. Tetap iman, tetap Islam, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Itu yang keberapa tadi Bu? Keempat, silaturahim, jalankan. Kemudian yang kelima itu sowan. Sowan ngerti Bu? Mengunjungi alim ulama. Berkunjung ke tempat orang-orang alim, para kiai, para ustadz. Itu disunahkan, dianjurkan di bulan Muharram. Kata Nabi, manzaro aliman manzaro aliman, siapa orangnya ziarah datang kepada orang alim, seolah-olah orang itu datang ziarah kepadaku. Manzaro aliman ka'annaka zaroni, begitu. Siapa orangnya itu ziarah datang sowan kepada orang alim, ulama, kiai, seolah-olah orang itu ziarah kepadaku. Itu kata Nabi Bu, Pak. Jadi ziarah itu pada orang alim, baik itu orang yang yang masih hidup maupun yang sudah mati, sudah meninggal, sudah wafat, itu sama baik. Masuk dalam kategori apa yang didawuhkan baginda Nabi tadi. Siapa ziarah pada orang alim, seolah-olah orang itu ziarah kepadaku. Itu yang keberapa tadi Bu? Kelima. Yang keenam, mengusap kepala anak yatim. Ada salah satu hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masaha ra'sal yatim, siapa orangnya mengusap kepalanya anak yatim, lam yamsashu illa lillah, hanya semata-mata karena Allah, ya Bu, hanya semata-mata karena Allah, kana lahu bikulli sya'ratin
marot alaiha yadahu hasanah. Setiap rambut, setiap helai rambut yang terusap itu nilainya satu kebaikan. Nah, insya Allah nanti di sini ada santun anak yatim, nanti disapu kepalanya Bu, diusap, enggak apa-apa. Karena apa? Satu helai rambut kita usap itu mendapatkan satu kebaikan, satu hasanah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu. Jadi alhamdulillah Pak Kades, ini kami juga mewakili daripada panitia panitia pengajian hari ini bahwa santun anak yatim ini Pak Kades terkumpul dana 7.140.000 Pak Kades. Insya Allah nanti kami salurkan kepada anak yatim berjumlah 17 dan insya Allah nanti per anak yatim mendapatkan 420.000 Pak Kades. Ini semoga ibu-ibu yang telah bersedekah untuk anak yatim, bapak-bapak ini dijadikan oleh Allah amal yang baik dan kelak mendapatkan imbalan surga di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Hadis Nabi mengatakan ana wakafilul yatim fil jannati hakada. Saya dengan orang-orang yang cinta, yang sayang kepada anak yatim fil jannati hakada. Di surga itu seperti ini. Nabi itu memberi isyarat nanti orang yang sayang, yang menyantuni, menanggung anak yatim di dalam surga hakada. Dekat Bu. Ini ya jari telunjuk dengan jari tengah itu diginikan. Nabi itu artinya dekat dengan Nabi. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, para dermawan yang memberi santunan kepada anak yatim ini nanti dibalas oleh Allah di dalam surganya bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ada hadis lagi katanya Bu Pak, kalau kamu itu hatinya keras, atine atos, sering-sering mengusap kepala anak yatim, sering-sering mengusap kepala anak yatim atau memberi sedekah kepada anak yatim, insya Allah hatinya akan menjadi lembut. Amaliyah yang keberapa tadi Bu? Kelima, keenam. Kemudian ada lagi amaliyah yang baik dilaksanakan di bulan Muharram itu celaan. Celak Bu, apa Bu? Nah ini yang baru pulang dari tanah suci, Ibu Dede ini biasanya bawa celak Bu. Silakan datang ke Bu Dede minta dicelai Bu. Insya Allah yang melakukan celaan di bulan Muharram ini ada satu keterangan setahun ini tidak merasakan bloboen mripate Bu. Sakit mata, tidak sakit mata. Celaan Bu, tapi celaan yang asli Bu, yang dari Arab. Kalau tidak salah itu namanya ismit. Ada merek ismit, itu celak murni dari Arab. Itu silakan celaan, laki-laki monggo, ibu-ibu juga silahkan, itu sangat baik. Yang dilaksanakan kata Nabi selama 1 tahun tidak akan terjadi sakit mata. Itu yang keberapa tadi? Celaan sudah, sowan sudah, kemudian mandi sudah, kemudian gawe kajembaran marang keluarga. Atau istilah kalau kita artikan, kita bersedekah buat masakan selamatan. Seperti kemarin alhamdulillah diprakasai oleh Mbah Sutiyo, kita sudah melaksanakan selamatan desa di balai desa. Itu anjuran Pak, anjuran Nabi di bulan Muharram. Kita bersedekah untuk orang banyak, untuk keluarga. Itu sangat baik sekali bersedekah. Kemudian selanjutnya lagi anjuran lagi yaitu memotong kuku Bu. Ibu-ibu biasanya senang ngingu kuku panjang, itu dipotong Bu di bulan Muharram ini. Memotong kuku. Kemudian yang terakhir ini yang paling bagus Bu. Yang terakhir ini membaca surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas berapa banyaknya? 1000 kali. Banyak Bu, 1000 kali Bu. Apakah satu kali dudukan 1000 kali? Tidak. Boleh dicicil selama bulan Muharram. Hari ini 100, besok 100, 100, 100
sampai 1000. Insya Allah Bu, nanti Allah akan memberi tempat kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang melaksanakan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Nanti di surga ada tempatnya sendiri Bu, orang yang membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali di bulan Muharram. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan sore hari ini. Namun kayaknya masih ada acara inti, yaitu nanti santunan anak yatim, dan juga ada acara lagi makan bersama di situ. Yang terakhir, sebelum kami tutup, di sini juga kami akan sampaikan satu cerita lagi. Ceritanya itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Bu, termasuk nabi yang mendapatkan gelar ulil azmi. 4 nabi yang perjuangannya gigih sehingga mendapatkan gelar ulil azmi. Lah, Nabi Nuh itu Bu diberi umur oleh Allah selama 900 tahun Bu. Nabi Nuh 900 tahun. Nabi Nuh berdakwah mencari pengikut umatnya selama 800 tahun. Mendapat berapa umatnya? Mendapat 80 Bu. Hanya 80. Jadi Nabi Nuh itu 10 tahun dakwah dapat pengikut 1. 10 tahun lagi 1. Hingga Allah memperpanjang umur Nabi Nuh sampai 800 tahun. 800 tahun Nabi Nuh mendapatkan pengikut sebanyak 80. Umatnya Nabi Nuh ini luar biasa. Bangkangnya kepada Nabi Nuh itu luar biasa. Sampai-sampai Allah merintah kepada Nabi Nuh, "Hei Nuh, umatmu ini sudah keterlaluan, melewati batas. Kamu buat kapal. Kamu buat kapal Nuh. Nanti setelah kapal kamu jadi, azabku akan kuturunkan kepada umatmu." Itu Nabi Nuh. Kapan Allah? Ya sekarang. Makai apa Allah? Makai kayu. Kayaknya nggak ada waktu itu. Nanam dulu kata Allah, suruh nanam. Jadi Nabi Nuh itu nabi yang sangat sabar, berjuang menghadapi perjuangan. Hingga nanam kayu setahun 2 tahun sampai besar. Setelah besar kayu dibuatlah kapal. Kemudian Nabi Nuh buat kapal di tengah daratan. Sehingga umatnya Nabi Nuh itu mengatakan Nabi Nuh itu orang gila. Nggak ada hujan, nggak ada lautan, kok Nabi Nuh ini membuat kapal. Setelah kapal jadi, saking keterlaluannya Nabi Nuh itu Bu, umatnya Nabi Nuh ini kalau buang air besar itu datang ke kapalnya Nabi Nuh. Setiap berak, kencing, datang ke kapalnya Nabi Nuh. Sampai kapalnya Nabi Nuh itu penuh dengan kotoran umatnya Nabi Nuh. Masya Allah. Hingga sampai yang terakhir kalinya orang yang sakit Bu, orang yang sakit stroke, jalannya itu tertateh-teteh, dituntun Bu, pincang, minta Bu, dipapah, disuruh ngantarkan ke kapalnya Nabi Nuh. Dengan tujuan apa? Tujuan buang hajat. Nah, orang yang sakit tadi masuk ke kapal Nabi Nuh, buang hajat. Setelah buang hajat, orang yang lumpuh, stroke tadi jatuh Bu. Jatuh di tengah-tengah kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh. Dengan kekuasaan Allah, kotoran yang ada di kapal Nabi Nuh itu jadi obat. Orang yang lumpuh, stroke, sembuh total, pulih seperti sedia kala. Berangkat ditata, dituntun, digendong, pulangnya berlari. Hingga banyak orang bertanya, kamu cari obat di mana? Coba di mana? Wih, obatnya masih banyak. Di mana? Di kapalnya Nabi Nuh. Jadi umatnya Nabi Nuh itu berdoyun-doyun Pak, Bu. Berdoyun-doyun membawa rantang, ember, bak, ngambili kotoran yang ada di kapalnya Nabi Nuh hingga bersih sampai dilap-lap Pak, sampai bersih. Setelah bersih baru Allah menurunkan
azab. Sebelum menurunkan azab, Allah ngomong kepada Nabi Nuh, "Hei Nuh, sampaikan kepada umatmu suruh naik kapal sepasang-sepasang. Akhirnya naik kapal semua. Setelah naik kapal semua, baru turunlah azab Allah yang namanya banjir bandang. Dan Nabi Nuh selamat dari banjir bandang itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, intinya daripada peringatan pada sore hari ini, kita bersama-sama mohon kepada Allah, semoga di tahun ini kita bisa melaksanakan santunan sayang kepada anak yatim, tahun depan lebih sayang dan lebih santun lagi terhadap anak yatim. Semoga apa yang kita berikan kepada anak yatim, baik itu berupa makanan ataupun yang lainnya, ini diterima oleh Allah sehingga dibalas oleh Allah sebagai amalan solehan makbulan, amin ya robbal alamin. Mungkin hanya itu Bu yang dapat kami sampaikan, karena masih ada 2 sesi acara lagi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhiru qauli ihdinas siratal mustaqim wal afi minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.